Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raden Zala Firdaus Agustina dari kelas A2, Prodi S1 Manajemen, NPM 11111191214. Ini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman bab 3 materi inovasi pada usaha kecil menengah. Nah, yang pertama, ada pengertian inovasi, yaitu suatu kreativitas, daya cipta, dan inisiatif kuat yang dapat menghasilkan sesuatu yang secara materi jauh lebih baik daripada penemuan-penemuan sebelumnya, yang bertujuan untuk menciptakan kemudahan baru untuk kehidupan manusia melalui penemuan atau perkembangan baru dari ide-ide inovatif yang berhasil diwujudkan dengan baik. Selanjutnya, ada manajemen inovasi pada usaha kecil menengah. Ada 2 langkah penting yang dapat membantu percepatan pertumbuhan usaha, antara lain diversifikasi produk, yaitu memperluas jangkauan produk dari usaha yang sudah ada. Inovasi produk dapat memberikan banyak opsi kepada pasar sehingga usaha bergerak maju lebih cepat. Selain itu, sedikit inovasi dari produk juga dapat membuka peluang untuk memperluas pasar, seperti pengembangan produk, yaitu dengan memperkenalkan produk baru yang lebih orisinil, inovatif, dan tentunya harus bisa diterima oleh pasar. Selanjutnya ada peran UKM di Indonesia menurut John V. Petrov. Yang pertama, ada berfungsi membawa calon pembeli dan penjual bersama-sama dan menyebarkan informasi mengenai kualitas produk yang dilakukan secara memadai. Yang kedua, ada perusahaan-perusahaan kecil menyerap langsung sumber daya dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, penurunan permintaan barang impor, harga domestik dengan cepat ditransmisikan ke seluruh masyarakat sehingga merangsang permintaan produk dalam negeri serta potensi pertumbuhan domestik dan ekspor tinggi. Yang terakhir, perusahaan kecil yang tersebar di seluruh negeri akan memberikan manfaat pembangunan ekonomi dan memperbaiki standar hidup masyarakat. Selanjutnya, ada juga faktor-faktor yang menunjang organisasi bertahan terhadap perubahan, seperti fleksibel, fokus pada peluang, fasilitas yang memadai, mengelola pengetahuan dengan baik, dan melakukan inovasi secara terus-menerus. Nah, ada juga beberapa perbedaan antara UKM dan perusahaan besar. Yang pertama ada pada manajemen. Pada perusahaan besar, seorang manajer memiliki kekuatan dalam hal mendelegasikan beberapa tanggung jawab mereka terhadap manajemen yang lebih rendah. Sedangkan dalam UKM biasanya manajer perusahaan adalah pemilik perusahaan, jadi lapisan manajemennya lebih sedikit. Yang kedua ada struktur. Biasanya UKM memiliki struktur yang lebih sederhana sehingga pengambilan keputusannya lebih fleksibel, sedangkan kalau di perusahaan besar si strukturnya lebih kompleks, jadi untuk pengambilan keputusannya waktunya lebih lambat. Yang ketiga ada budaya. Pada UKM biasanya memiliki budaya kekeluargaan yang kuat karena biasanya di UKM itu proses komunikasinya bersifat informal, dan pada perusahaan besar formal. Yang keempat ada sumber daya manusia atau SDM. Biasanya UKM memiliki sedikit SDM yang ahli dan berpengalaman karena rata-rata mereka lebih memilih perusahaan besar dibanding UKM karena gaji dan bonus yang diberikan juga lebih tinggi dibandingkan UKM. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan UKM. Kalau di kelebihan ada UKM itu mempunyai tingkat fleksibilitas yang tinggi, semangat kewirausahaan, kompetitif, dan inovasi lebih cepat karena tanpa struktur. Terus kelemahannya ada sempitnya waktu untuk melengkapi kebutuhan, terbatasnya anggaran, dan kurangnya sumber daya yang berkualitas. Selanjutnya ada definisi UKM di berbagai negara yang pastinya berbeda. Yang pertama ada Kanada, usaha yang memiliki kurang dari 100 karyawan untuk memproduksi barang dan kurang dari 50 karyawan untuk produksi jasa. Sedangkan untuk usaha menengah mempunyai lebih dari 100 karyawan dan kurang dari 500 karyawan. Dan untuk mikro memiliki
kurang dari 5 karyawan. Untuk di Uni Eropa, usaha menengah adalah usaha yang dikelola kurang dari 250 orang. Usaha mikro merupakan usaha yang dilakukan dengan karyawan kurang dari 10 orang. Untuk di Irlandia, usaha menengah adalah usaha yang kurang dari 100 karyawan. Di Belanda, usaha yang dilakukan oleh 10-50 orang yang dinamakan usaha kecil dan yang disebut sebagai usaha menengah adalah usaha yang dilakukan lebih dari 50 orang. Sedangkan untuk usaha mikro didefinisikan sebagai usaha yang kurang dari 10 orang. Untuk di Amerika Serikat, definisi UKM adalah industri yang tidak dominan dan memiliki pegawai kurang dari 500 orang. Selanjutnya, pengertian UKM di Indonesia sendiri, menurut keputusan Presiden RI nomor 99 tahun 1984, adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi mencegah dari persaingan yang tidak sehat. Selanjutnya, ada juga kriteria usaha kecil menurut UU nomor 9. Yang pertama, ada memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah. Kedua, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar rupiah. Yang ketiga, pemilik usaha harus warga negara Indonesia. Yang keempat, berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi, baik langsung maupun langsung. Yang terakhir, berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi. Nah, selanjutnya ada juga tantangan yang harus dihadapi UKM di Indonesia. Yang pertama ada manajemen pengetahuan, kedua ada inovasi produk, tiga teknologi informasi, keempat kepuasan pelanggan, kelima variasi produk dan segmentasi pasar, yang keenam pemilik UKM, dan selanjutnya ada pengembangan UKM oleh pemerintah. Selanjutnya, bagaimana cara menciptakan UKM yang inovatif? Nah, caranya dengan menerapkan manajemen inovasi yang baik agar dapat membuka jalan untuk pertumbuhan perusahaan. Oleh karena itu, UKM harus menyesuaikan beberapa aspek dari sistem manajemen inovasi proses untuk memastikan inovasi jangka panjang dan keberhasilan yang dapat dicapai. Selanjutnya, ada dimensi penilaian pada UKM. Yang pertama, ada tujuan dan agenda. Di sini, UKM harus bisa merumuskan tujuan dan agenda dengan menentukan target agar bisa membangun fondasi yang kuat untuk inovasi. Selanjutnya, kepemimpinan dan budaya. Dengan memiliki kepemimpinan dan budaya yang baik, UKM dapat menciptakan kreativitas yang baik. Yang selanjutnya, kolaborasi dan kemitraan. Di sini, UKM perlu memulai untuk membuka jalur kolaborasi agar bisa menentukan peluang kerjasama dengan sumber eksternal perusahaan. Selanjutnya, ada bisnis dan teknologi. Di sini, UKM harus mampu memahami hubungan antara bisnis dan teknologi yang selaras. Selanjutnya, ada proses inovasi. UKM sebisa mungkin harus melakukan inovasi dengan efektif agar bisa mengembangkan kemampuan kreatif dan menerapkan ide alternatif dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Terakhir, organisasi yang inovatif. UKM harus bisa mempertahankan perubahan dengan kombinasi ide-ide kreatif yang dapat disalurkan dalam melakukan inovasi. Nah, yang selanjutnya, mengapa inovasi perlu dilakukan oleh usaha kecil, menengah, maupun besar? Karena dunia akan terus berkembang dan otomatis kebutuhan manusia juga akan bertambah, dan inovasi ini dilakukan agar bisa melakukan kebutuhan manusia. Selain itu, untuk meningkatkan produktivitas agar dapat bersaing dan dapat bertahan lama. Selanjutnya, ada strategi inovasi UKM. Nah, strategi inovasi UKM yang harus diterapkan oleh perusahaan harus sesuai atau seimbang dengan kendala perusahaan itu sendiri, dengan menentukan atau mengelola tenaga kerja, aset, pendapatan atau anggaran, dan sumber daya yang baik agar inovasi juga dapat berjalan dengan baik. Yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, di sini kesimpulan yang saya ambil dari rangkuman yang sudah saya kerjakan adalah UKM di Indonesia, sebagian UKM di Indonesia masih stuck dengan paham masa lalu. Artinya, UKM belum mencoba menerapkan inovasi dan belum memanfaatkan perkembangan yang ada. Jadi,
UKM kurang memiliki proses inovasi secara formal. Nah, sebaiknya sebagian UKM di Indonesia juga melakukan kombinasi kreatif dengan mencoba sesuatu yang sedang menjadi tren namun tetap menguatkan nilai inti UKM. Kombinasi tersebut dapat menjadi keunggulan terbaru UKM. Selain itu, kesabaran adalah modal penting agar ide-ide inovatif UKM dapat berkembang dengan selalu belajar dari kesalahan dan kebenaran mengambil resiko. Sekian dari saya. Maaf bila masih ada banyak kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.